Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 758, Kelompok Kecil. Fang Lin melihat sekeliling, dengan ekspresi bingung di wajahnya saat dia berbicara kepada sekelompok pemuda, apakah kalian berbicara kepadaku? Siapa lagi? Kau satu-satunya wajah yang tidak dikenal di sini. Seorang pria yang sangat muda di antara kelompok itu berkata. Wajahnya tampan, tetapi ada kesombongan yang membara di matanya. Faktanya, orang lain dalam kelompok itu, entah bagaimana, memancarkan kesombongan. Mereka tampak meremehkan Fang Lin. Saya bukan orang baru di sini, kata Fang Lin lembut sambil menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dengan sikap tenang dan kalem, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, membuatnya tampak tidak bisa dipahami. Kelompok itu terkejut. Orang luar ini bukan orang baru di sini. Siapa dia? Mengapa mereka tidak pernah melihatnya di Balai Kota Utara sebelumnya? Omong kosong. Kami kenal semua penyuling pil di Balai Kota Utara. Kaulah satu-satunya yang belum pernah kami lihat. Tuduh pemuda sombong itu, sambil menunjuk ke arah Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis, saya adalah anggota lama Balai Kota Utara ini. Saya baru saja mengasingkan diri dalam pemurnian pil untuk sementara waktu, dan baru muncul hari ini. Mendengar ini, kelompok itu saling bertukar pandang dengan bingung. Kami sudah berada di Balai Kota Utara selama lebih dari setahun, dan kami belum pernah melihatmu, kata seorang pria yang agak gemuk. Fang Lin terkekeh, aku mengasingkan diri selama 2 tahun. Tentu saja, kau tidak akan melihatku. Siapa yang ingin kau tipu? Kau sudah dikurung selama 2 tahun. Kau pikir kau seorang master pil. Pil macam apa yang butuh waktu 2 tahun untuk disuling? Ejek pemuda sombong itu. Dia jelas tidak percaya sepatah kata pun dari pernyataan Fang Lin. Katak bodoh di dalam sumur, wilayahku berada di luar pemahamanmu. Sambil menggelengkan kepalanya, Fang Lin berbalik untuk pergi, memilih untuk mengabaikan para pemuda itu. Berhenti di situ. Namun, para pemuda itu, yang teguh dalam sikap keras kepala mereka, mengeroyok Fang Lin. Apa, kau ingin tidak menghormatiku? Fang Lin melirik para pemuda itu dengan acuh tak acuh. Tunjukkan pada kami lencana penyuling pilmu, perintah pemuda sombong itu. Fang Lin tahu permainannya sudah berakhir begitu mendengar perintah itu. Begitu lencananya terungkap, penyamarannya akan terbongkar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat lencanaku, kata Fang Lin, kesabarannya mulai menipis. Aku yakin kau pendatang baru, berpura-pura menjadi seseorang di hadapan kami. Pemuda sombong itu mencibir, sambil menatap Fang Lin dari atas ke bawah dengan santai. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Fang Lin benar-benar muak. Ia tidak tertarik berurusan dengan para pemuda yang suka mengganggu ini. Jika mereka membuatnya marah, mereka semua akan berakhir di lantai. Tidak ada yang istimewa, kami hanya berpikir kamu mungkin cocok untuk kelompok kami. Pemuda sombong itu menyeringai. Nada bicaranya mengisyaratkan tidak ada ruang untuk penolakan. Bergabung denganmu. Fang Lin bingung. Ya, bergabunglah dengan kami. Selama kamu mendengarkan instruksi kami dan bekerja untuk kami, tidak seorang pun di Balai Kota Utara akan berani mengganggumu, sesumbar pemuda sombong itu, bertindak sangat puas diri. Fang Lin melirik kelompok itu. Mereka semua mencibir seolah-olah mereka yakin dia akan bergabung dengan kelompok mereka. Apakah kalian sangat berkuasa di Balai Kota Utara? Tanyanya dengan sengaja. Fakta bahwa Anda mengajukan pertanyaan ini menegaskan bahwa Anda baru saja tiba. Tidak mengetahui tentang kami 7 orang membuktikan betapa tidak pekanya Anda, jawab pemuda sombong itu dengan nada merendahkan. Pemuda gemuk itu menjelaskan, Balai Kota Utara punya banyak kelompok kecil. Kami bertujuh adalah salah satu kelompok itu, juga salah satu yang terkuat. Sebagai pendatang baru, Anda akan mudah didesak jika tidak bergabung dengan kelompok. Benar sekali. Saat kau bergabung dengan kami, tidak akan ada yang berani menindasmu selama kau mengikuti perintah kami. Pemuda sombong itu menambahkan, seolah-olah dia sedang melakukan kebaikan besar kepada Fang Lin. Fang Lin merasa ini agak tak terduga. Ia tidak mengantisipasi perebutan kekuasaan yang rumit di Balai Kota Utara, tempat kelompok-kelompok kecil bersaing dalam politik faksi. Melihat wajah-wajah puas dari kelompok itu, jelaslah bahwa mereka baik-baik saja di aula. Namun, Fang Lin tidak menaruh perasaan baik terhadap mereka. Bahkan jika dia harus bergabung dengan kelompok, dia tidak akan bergabung dengan kelompok ini. Selain itu, mengingat sikap mereka yang sombong, itu terasa kurang seperti undangan untuk bergabung dengan kelompok mereka dan lebih seperti tuntutan untuk tunduk. Maaf,
Tapi aku tidak tertarik. Fang Lin berlalu pergi tanpa menunggu jawaban, tidak lagi peduli untuk bercanda dengan mereka. Beraninya kau menantangku, Qiyu. Apa kau pikir kau bisa bertahan hidup di balai kota utara? Ejek pemuda sombong itu. Dengan lambaian tangannya, kelompok itu kembali bergerak untuk menghalangi jalan Fang Lin. Fang Lin jengkel. Apakah ini tidak ada habisnya? Bagaimana dia bisa berakhir dalam masalah tanpa memprovokasi siapapun? Apakah kalian baru saja mengaku sebagai salah satu kelompok paling kuat di balai kota utara? Fang Lin menoleh ke Qiyu, pemimpin kelompok itu. Qiyu mengangguk sambil menyeringai. Jadi, apakah kamu sudah memutuskan untuk bergabung dengan kami? Fang Lin hanya tersenyum, melangkah mendekati Qiyu, sambil berkata, maka mulai hari ini, kelompokmu adalah milikku dan kalian semua harus mengikuti perintahku. Tercengang oleh kata-katanya, Qiyu dan pemuda lainnya saling bertukar pandang bingung sebelum tertawa terbahak-bahak. Apakah aku benar mendengarnya? Apakah anak ini sudah gila? Pendatang baru selalu sangat percaya diri. Mereka tidak bisa melihat kenyataan. Ini sungguh menggelikan. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Mereka semua mengejek Fang Lin, jelas-jelas tidak menganggap serius kata-katanya. Setiap pendatang baru di balai kota utara menganggap diri mereka luar biasa. Namun, saat mereka tiba di sini, mereka menyadari betapa dalamnya rintangan. Di tempat lain, Anda mungkin seorang jenius, tetapi di sini, Anda tidak. Ada banyak orang yang lebih berbakat daripada Anda, kata Qiyu, sambil memandang rendah Fang Lin, yang berdiri dengan sikap superior. Fang Lin bersikap acuh tak acuh dan tanpa peringatan apapun, dia melayangkan pukulan langsung ke wajah Qiyu. Qiyu terkejut. Bocah kurang ajar ini berani menyerangnya. Mencari kematian. Qiyu meraung marah. Meskipun dia adalah seorang pemurni pil, dia adalah seorang ahli asal surgawi dan membanggakan kekuatannya di antara rekan-rekannya. Ia memandang Fang Lin sebagai pendatang baru yang tidak penting dengan kekuasaan yang jauh lebih kecil. Wah, terdengar suara dentuman, saat Qiyu dibanting ke tanah oleh Fang Lin. Ia terlentang-telentang seperti batang kayu yang roboh, tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Qiyu jatuh terlentang, darah mengucur dari hidungnya. Ia berteriak kesakitan, kata-katanya teredam oleh darah di mulutnya. 6 orang lainnya tercengang. Qiyu adalah yang terkuat di antara mereka, tetapi dia dirobohkan dengan mudah oleh pendatang baru ini hanya dengan satu pukulan. Tanpa melirik Qiyu yang menggeliat kesakitan di tanah, Fang Lin berdiri diam. Pukulan itu hampir tidak membutuhkan tenaga. Jika dia mengerahkan lebih banyak tenaga, kepala Qiyu mungkin akan meledak saat terkena benturan. Berani sekali kau menyerang orang-orang di balai kota utara. Tepat saat itu, sebuah suara marah bergema. Bab 759, terlalu sok penting. Fang Lin menoleh dan melihat seorang pria parubaya berjubah hitam mendekat dengan wajah marah. Kurang ajar, beraninya kau menyakiti orang di balai kota utara. Apa kau tidak menghormati peraturan di sini? Siapa namamu? Pria berjubah hitam itu mendekat dan menunjuk hidung Fang Lin, memarahinya. Fang Lin bersikap tenang dan acuh tak acuh. Dia tidak takut dengan kehadiran pria itu, dia bahkan tidak berkedip. Dia menatap pria berjubah hitam itu seolah-olah sedang melihat mayat. Tidak ada emosi di wajahnya. Pria berjubah hitam itu menjadi makin marah saat melihat penolakan diam-diam dan sikap dingin Fang Lin. Serahkan lencana penyuling pilmu, teriak pria berpakaian hitam itu. Fang Lin mengerutkan kening dan tampak kesal, siapa kamu? Mendengar ini, lelaki berjubah hitam itu hampir tersedak. Siapa anak ini? Apakah dia tidak mengenali saya? Nak, apa kau tidak mengenali pelayanku? Apa kau pendatang baru di balai kota utara? Pemuda gemuk itu angkat bicara. Fang Lin meliriknya sekilas, lalu mengangguk, dan tertawa, yah, ini memang hari pertamaku di sini. Sayangnya aku bertemu kalian. Sungguh malang. Kau, orang-orang di sekitarnya semua kesal. Terutama Qiyu, yang ditinju Fang Lin hingga jatuh ke tanah, terbakar amarah, menatap Fang Lin dengan mata berbisa. Pelayan Gu juga marah. Ini adalah hari pertamanya di balai kota utara, tetapi dia begitu berani. Dia bahkan menyakiti Qiyu. Jika dia diizinkan tinggal, bukankah dia akan menjadi sombong? Tidak ada pertempuran pribadi di balai kota utara. Kamu melanggar aturan dan harus menghadapi hukuman. Kata pelayan Gu sambil mengulurkan tangan untuk menangkap Fang Lin. Fang Lin mengerutkan kening. Bukankah masalah ini sudah selesai? Dia baru saja berada di sini selama 1 hari dan sudah terjebak dalam kekacauan ini. Meski begitu,
Fang Lin tidak mau menyerah begitu saja. Namun, dia juga tidak membalas. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan Gu menangkapnya. Pelayan Gu mencengkeram bahu Fang Lin, menyeringai dalam hati. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menggerakkan Fang Lin sedikit pun. Mengapa kamu begitu kuat? Pelayan Gu mengerahkan lebih banyak tenaga untuk membuat Fang Lin kesakitan, tetapi mendapati tubuh Fang Lin sangat kuat. Tangannya sendiri sakit karena diremas, tetapi Fang Lin tidak bergeming. Pelayan Gu, kamu terlalu baik. Kamu mengakui kesalahanmu dan bahkan memijat bahuku. Aku sangat malu, kata Fang Lin riang. Pelayan Gu benar-benar terkejut. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia jelas-jelas ingin menangkap Fang Lin, bukan memijatnya. Sayangnya, bagi pengamat biasa, Steward Gu tampak sedang memijat bahu Fang Lin. Kau pikir kau bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kau sedikit terampil. Pelayan Gu sangat marah. Dia adalah pelayan Balai Kota Utara dan selalu memandang rendah orang lain. Siapa yang berani bersikap begitu menantang di hadapannya? Bahkan jika Fang Lin tidak melakukan pelanggaran apapun hari ini, dia tetap akan memberi Fang Lin pelajaran dan membuatnya mematuhi peraturannya. Pelayan Gu mengedarkan kekuatan batinnya. Seketika, sikapnya berubah saat ia memanfaatkan kekuatan seorang seniman bela diri yang terhubung dengan Venaroh. Berapa lama lagi kau bisa bertahan? Mata pelayan Gu dipenuhi dengan kekejaman. Ia menolak untuk percaya bahwa setelah menggunakan kekuatan aslinya, pemuda di hadapannya ini masih bisa menahan rasa sakit, dan pasti akan berlutut di hadapannya dengan penuh penderitaan. Sayangnya, Steward Gu kembali kecewa. Fang Lin masih tidak bergerak sedikit pun dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan tangan Steward Gu. Pelayan Gu, pijatanmu kurang keras. Berusahalah lebih keras, kata Fang Lin. Pelayan Gu membelalakkan matanya karena terkejut sementara yang lain, termasuk Qiyu yang tergeletak di tanah, memasang ekspresi ngeri. Apakah bocah ini monster? Dengan kekuatan penuh Steward Gu sebagai seorang seniman bela diri, dia masih tidak bisa membuatnya gentar. Tentunya tubuhnya tidak terbuat dari batu. Meskipun terbuat dari batu, kekuatan pelayan Gu pasti bisa menghancurkan batu besar. Pelayan Gu mulai merasa takut. Musuhnya memiliki kekuatan fisik yang hebat dan baru saja tiba di Balai Kota Utara. Mungkinkah ini berarti dia memiliki hubungan dengan garis keturunan yang kuat, yang datang untuk berziarah? Tidak heran jika pelayan Gu mulai ragu-ragu. Lagi pula, 32 aula sering kali kedatangan keturunan tokoh-tokoh kuat untuk melakukan ritual. Sebagai pelayan selama bertahun-tahun, dia tahu lebih baik daripada menyinggung orang-orang ini tanpa alasan. Pada titik ini, pelayan Gu mulai ragu, haruskah dia mengambil langkah lain? Kalau memang begitu, dan kemudian terjadi komplikasi, kalau anak itu memang orang penting, bukankah dia akan celaka? Namun jika dia tidak melakukannya, itu akan menjadi tamparan di wajahnya sendiri. Karena tidak mampu menangani seniman bela diri tingkat dasar, dia akan menjadi bahan tertawaan sebagai pengurus Balai Kota Utara. Pelayan Gu, kau harus menangkap orang ini. Berdirilah untukku, teriak Qiyu yang tergeletak di tanah sambil memegangi hidungnya. Gedebuk, Fang Lin tidak ragu-ragu dan langsung menginjak Qiyu, suara patah terdengar, menandakan banyak tulang rusuk Qiyu yang patah. Batuk. Qiyu memuntahkan darah karena kesakitan yang tak tertahankan. Diinjak-injak oleh Fang Lin, dan merasakan penghinaan dan kemarahan, dia merasa semakin marah. Mati kau, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun diinjak oleh Fang Lin, Qiyu masih mengoceh dan mengamuk. Fang Lin melengkungkan bibirnya dengan jijik, menatap Qiyu tanpa bergerak, matanya penuh dengan niat membunuh. Qiyu menggigil. Aura pembunuh tak kasat mata Fang Lin membuatnya terkejut. Bahkan kepala pelayan Gu pun terkejut. Dia juga merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Fang Lin. Hanya mereka yang tangannya berlumuran darah yang dapat memancarkan aura pembunuh yang begitu kuat. Bahkan sedikit saja aura itu dapat membuat orang merinding. Pemuda itu penuh dengan aura ini. Siapa dia? Gu menjadi semakin ragu. Tangannya yang berada di bahu Fang Lin tidak tahu apakah harus bergerak atau tetap tinggal. Dia mendapati dirinya dalam kesulitan. Pada saat ini, beberapa orang mendekat dari jauh. Raut wajah pelayan Gu berubah saat dia melihat siapa mereka. Pelayan Gu, apa yang terjadi di sini? Para pendatang baru itu terdiri dari seorang pria tua dan beberapa pria dan wanita muda berjubah pemurni pil. Pria tua itu bertanya setelah melihat pemandangan di depannya. Tiba-tiba,
Fang Lin jatuh ke tanah, menyemburkan darah segar dan gemetar hebat. Wajahnya berkerut kesakitan. Aku terluka. Apakah tidak ada keadilan di Balai Kota Utara? Pelayan itu memukuli murid kecil sepertiku. Apakah aku punya alasan untuk hidup? Fang Lin berteriak dengan suara sedih. Darah menetes dari mulutnya dan tangisannya yang menyedihkan akan menghancurkan hati siapapun. Wajah pelayan Gu, Qiyu, dan yang lainnya semua terkejut. Orang ini benar-benar bisa berpura-pura, bukan? Bab 760, Murid Terdaftar. Pelayan Gu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Orang tua itu bertanya dengan wajah marah, menghadapi pelayan Gu. Pelayan Gu benar-benar gelisah. Anak itu tampak baik-baik saja beberapa saat yang lalu, bagaimana mungkin dia berbaring di tanah dan berpura-pura sekarat sekarang? Meskipun pelayan Gu tahu bahwa anak itu berpura-pura, sayangnya, lelaki tua itu baru saja tiba dan tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya. Yang dilihatnya hanyalah Fang Lin tergeletak di tanah, batuk darah dan berteriak, tentu saja dia akan berpikir bahwa pelayan Gu telah menyerang muridnya sendiri. Apakah tidak ada keadilan lagi? Bisakah para pengurus menyerang murid-murid kita secara acak? Fang Lin melolong kesakitan, membuat para pemuda dan pemudi yang mengikuti di belakang lelaki tua itu menunjukkan ekspresi kasihan. Penatua Miao, dia menyerang Qiyu, dan aku hanya menegurnya. Aku tidak menyentuhnya. Pelayan Gu buru-buru menjelaskan. Jika dia dituduh menyerang seorang murid, dia tidak akan bisa makan atau keluar dari sini. Tetua Miao melihat dua orang yang tergeletak di tanah. Qiyu mengeluarkan darah dari hidungnya, terlihat sangat menyedihkan. Lalu lihatlah Fang Lin, dia tidak jauh lebih baik, mereka hanya berada dalam kondisi yang menyedihkan secara keseluruhan. Pelayan Gu, meskipun dia melakukan kesalahan, kamu tidak seharusnya menyerangnya dengan kejam. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang pelayan? Sudah berapa tahun kamu berada di Balai Kota Utara? Apakah kamu sudah lupa peraturan? Tetua Miao menegurnya berkali-kali tanpa meninggalkan muka sedikit pun untuk pelayan Gu. Pelayan Gu merasa sedih dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Penatua Miao, anak ini telah memukul Qiyu sampai sejauh itu. Dia juga tidak akan menerima perintahku. Bahkan jika aku memukulnya, aku tidak salah. Kau benar-benar keterlaluan. Tetua Miao berteriak marah pada pelayan Gu, dan langsung membungkam pelayan Gu agar tidak berbicara lebih jauh. Penatua Miao, harap tenang. Penatua Gu tidak melakukan kesalahan apapun. Memang orang inilah yang pertama kali melukai Qiyu. Pelayan Gu turun tangan untuk menghentikannya, tetapi anak ini menolak untuk didisiplinkan dan sama sekali mengabaikan wewenang pelayan Gu. 6 pemuda yang dekat dengan Qiyu dengan cepat membelanya. Penatua Miao, kau harus membelaku. Mereka semua adalah teman dekat. Aku hanyalah pendatang baru di Balai Kota Utara. Mengapa aku harus memprovokasi mereka? Fang Lin menangis terseduh-seduh, memegang salah satu kaki Penatua Miao dan memohon. Tetua Miao sekarang agak ragu. Bagaimanapun, memang benar bahwa pelayan Gu sering bersosialisasi dengan Qiyu dan teman-temannya. Semua orang di Balai Kota Utara tahu itu. Namun, anak ini memang wajah baru. Secara logika, dia tidak akan dengan sengaja memprovokasi Qiyu dan kelompoknya. Namun, luka Qiyu tidak terlihat palsu. Apakah dia benar-benar dipukuli oleh anak ini? Berikan token dan patch pemurni pilmu padaku, kata Tetua Miao kepada Fang Lin. Fang Lin, dengan ekspresi duka di wajahnya, dengan gemetar menyerahkan token dan tambalannya kepada Tetua Miao. Ketika Penatua Miao melihat tanda itu, dia mengerutkan kening. Namun, ketika dia melihat tanda Fang Lin, ekspresinya berubah menjadi satu transformasi. Bukan hanya Tetua Miao, semua orang di ruangan itu juga memperhatikan tanda milik Fang Lin dan raut wajah mereka pun berubah. Kau benar-benar murid terdaftar yang didaftarkan secara pribadi oleh Kepala Balai. Tetua Miao berseru kaget. Ketika dia melihat Fang Lin, tatapannya berubah total. Fang Lin tercengang, tetapi dia tetap berpura-pura memasang ekspresi menyedihkan dan tragis, dan tidak menjawab. Tetua Miao menarik napas dalam-dalam dan menatap token itu berulang-ulang. Tidak ada kesalahan, hanya murid terdaftar yang diterima secara pribadi oleh Kepala Balai yang akan memiliki token seperti itu. Murid biasa di Balai Kota Utara tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Fang Lin, sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Tetua Miao melirik ke arah plester pemurni pil itu lagi, dan berkata dengan alis sedikit mengernyit. Seorang pemuda di belakangnya sepertinya teringat sesuatu dan dengan cepat berkata, mungkinkah Fang Lin yang sama yang menyebabkan keributan di kota Suan?
Ketika kata-kata ini keluar, pikiran semua orang yang hadir menjadi kosong sesaat, diikuti oleh desahan kolektif. Mereka menatap Fang Lin dengan kaget. Bagaimana bisa? Apakah namaku sebesar itu? Fang Lin berhenti berpura-pura, menggaruk kepalanya, dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Semua orang terdiam. Ketenaranmu tidak hanya besar, siapa di 3 kerajaan tengah yang tidak tahu namamu Fang Lin? Kau membuat keributan di kota Xuan, membunuh Zhou Yishui, dan bahkan berhasil menjatuhkan Kaisar Xuan. Negara Xuan masih belum tenang karena kejadian ini. Pria ini berani menghadapi Kaisar Xuan secara langsung. Banyak orang menggambarkan Fang Lin seperti itu, tetapi itu memang menunjukkan betapa kuatnya Fang Lin. Benarkah itu kamu? Tetua Miao bertanya dengan sedikit terkejut. Fang Lin mengangguk, menyeka darah segar dari sudut mulutnya, lalu membungkuk pada Tetua Miao. Junior Fang Lin, aku memberi hormat padamu, Tetua Miao. Pelayan Gu dan beberapa orang lainnya, terutama Qiyu, benar-benar tercengang, terutama pelayan Gu yang dipenuhi dengan penyesalan. Tidak heran aku tidak bisa menghadapinya, jadi dia adalah Fang Lin, si gila itu. Kata pelayan Gu dalam hati, wajahnya terlihat sangat jelek. Qiyu, yang kini sedang dibantu berdiri, memperlihatkan ekspresi yang sangat menarik di wajahnya. Dia dan ke-6 orang lainnya tidak pernah menyangka bahwa pendatang baru ini, yang baru saja tiba di Balai Kota Utara, ternyata adalah Fang Lin yang terkenal kejam yang menyebabkan keributan di kota Xuan. Jika mereka tahu itu dia, bahkan dengan 8 ton keberanian lagi, Qiyu dan yang lainnya tidak akan berani memprovokasi dia. Membuatnya marah dan dia bahkan mungkin membunuh mereka di tempat. Tetua Miao menatap Fang Lin dengan ekspresi aneh. Anak ini hanya berpura-pura berada di ambang kematian, dan sekarang dia begitu bersemangat lagi, dia sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Namun, yang lebih penting bagi Tetua Miao adalah status Fang Lin saat ini. Seorang murid terdaftar dari Hall Master, ini adalah status penting, yang menunjukkan bahwa Fang Lin memiliki kualifikasi untuk bersaing menjadi satu-satunya murid Hall Master yang sebenarnya. Jika dia benar-benar menjadi satu-satunya murid Hall Master, maka Balai Kota Utara kemungkinan besar akan berakhir di tangan Fang Lin di masa depan. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, bagaimanapun juga, beberapa penyuling pil muda dan sangat berbakat telah menjadi murid terdaftar di Balai Kota Utara, dan bukan hanya Fang Lin. Apakah dia dapat menjadi satu-satunya murid masih belum dapat dipastikan. Keterangan, namun, sekarang Fang Lin telah berstatus sebagai murid terdaftar, maka apapun mungkin terjadi, itu menunjukkan bahwa Ketua Aula sangat menghormatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tetua Miao bertanya, nadanya relatif tenang. Fang Lin kemudian melebih-lebihkan seluruh kejadian tersebut. Qiyu dan yang lainnya tampak tidak nyaman dan tidak memiliki energi untuk membantah. Bagaimanapun, pada prinsipnya, merekalah yang memulai semuanya terlebih dahulu. Meskipun serangan balik Fang Lin terlalu keras, itu agak dapat dibenarkan. Begitu ya, setelah Tetua Miao mendengar seluruh ceritanya, dia memandang Qiyu dan ke-6 orang lainnya lalu mendengus. Namun, karena Qiyu sudah terluka dan lukanya tidak ringan, Tetua Miao tidak terlalu menyalahkan mereka. Dia hanya menegur mereka beberapa patah kata dan membiarkan mereka pergi. Adapun pelayan Gu, dia ditegur keras oleh Tetua Miao. Fang Lin berdiri di sampingnya dan melihatnya sambil tersenyum, yang membuat pelayan Gu ingin menendang wajahnya. Jadi, Saudara Fang, kamu juga murid terdaftar dari Master Aula. Beberapa pemuda berbicara kepada Fang Lin, sikap mereka relatif ramah. Fang Lin mengangguk, masih tampak bingung, dan berkata, kurasa begitu. Fang Lin, ikutlah denganku. Tetua Miao melirik Fang Lin dan berkata padanya. Bab 761, Keinginan Tetua Miao. Fang Lin mengikuti Tetua Miao ke ruang pemurnian pil. Meskipun disebut sebagai ruang pemurnian pil, sebenarnya tempat itu adalah aula besar dan hanya diperuntukkan bagi Tetua Miao saja. Apa instruksi yang diberikan Tetua untukku? Fang Lin bertanya dengan hormat sambil membungkuk. Penatua Miao menatap Fang Lin dari atas ke bawah, lalu bertanya, apakah kamu tahu pentingnya memiliki token ini? Dengan kata-kata ini, Penatua Miao mengembalikan lencana dan tanda itu kepada Fang Lin. Setelah mengambilnya, Fang Lin menjawab, awalnya, aku tidak tahu, tetapi sekarang aku tahu. Memiliki token ini berarti aku adalah murid terdaftar dari Hall Master. Tetua Miao mengangguk, baguslah kalau kamu mengerti. Meskipun murid terdaftar bukanlah murid sejati dari Master Aula, sebentar lagi akan diadakan kompetisi,
yang memungkinkan kamu, bersama murid terdaftar lainnya, untuk bersaing memperebutkan gelar. Siapapun di antara kalian yang menjadi pemenang akan menjadi murid sejati. Fang Lin sudah mengetahui hal ini, karena telah dijelaskan oleh Master Balai Kota Utara, meskipun belum disebutkan saat itu bahwa memiliki token akan membuat seseorang menjadi murid terdaftar. Di Balai Kota Utara, selain dirimu, ada beberapa murid terdaftar yang menjanjikan, yang merupakan penyuling pil muda yang hebat. Kau mungkin kuat dalam seni bela diri, tetapi dalam hal penyulingan pil, mungkin cukup sulit bagimu untuk melampaui mereka, Tetua Miao berkata dengan tenang. Fang Lin tidak dapat segera memahami makna tersirat dalam kata-katanya. Semoga tetua berkenan memberi pencerahan kepadaku. Fang Lin bertanya langsung. Penatua Miao tersenyum, kau cukup pintar. Di antara murid-murid terdaftar lainnya, ada satu yang bernama Ling Zongtian yang latar belakangnya sangat istimewa. Namun, jika kita mengesampingkan latar belakangnya, bakat dan kekuatan Tao alkimianya saja sudah bisa menjadikannya yang paling menonjol di antara semua murid terdaftar. Fang Lin sedikit mengernyit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata Tetua Miao. Dalam hal pemurnian pil, dia sendiri tidak merasa kalah dari siapapun dan meragukan ada yang berani mengklaim posisi teratas. Melihat Fang Lin mengerutkan kening, Tetua Miao menafsirkannya sebagai Fang Lin yang khawatir dan melanjutkan, jika kamu ingin mendapatkan keuntungan dalam kompetisi mendatang, kamu harus segera meningkatkan keterampilan Tao alkimiamu. Aku dapat memberimu beberapa petunjuk tentang masalah ini. Mendengar ini, Fang Lin mulai memahami situasinya. Rupanya, lelaki tua itu ingin mengajarinya pemurnian pil. Meski agak lucu, Fang Lin mulai mempertanyakan motivasinya. Akan menjadi suatu kehormatan bagi seorang junior sepertiku untuk menerima bimbingan dari tetua. Namun, ini baru hari pertamaku di Balai Kota Utara, dan kebaikanmu kepadaku memang agak berlebihan, Fang Lin menjawab dengan sopan, dengan halus mengungkapkan kecurigaannya. Tetua Miao, sebagai rubah tua, jelas memahami keraguan tersirat Fang Lin dan dengan cepat menjawab, bantuanku, tentu saja, bukan tanpa alasan atau harapan akan balasan. Jika kau menang dalam kompetisi, sudah pasti kepala balai akan mengizinkanmu memasuki daerah terlarang alkimia kuno. Aku harap di sana, kau dapat menemukan dan membawa pil bangau pinus untukku. Saat mengatakan ini, wajah tetua Miao menunjukkan sedikit penyesalan. Fang Lin segera mengerti. Ternyata lelaki tua itu menginginkan pil bangau pinus. Pil burung bangau pinus mirip dengan pil pemanjang umur. Pil ini dapat memperpanjang umur seseorang dan lebih manjur daripada pil pemanjang umur. Namun, pil ini mungkin sudah lama hilang dari dunia, mungkin hanya ditemukan di beberapa reruntuhan kuno. Meskipun tetua Miao telah menyamarkannya dengan baik, Fang Lin, dengan persepsinya yang luar biasa, dapat mengetahui dari wajah dan aura lelaki tua itu bahwa hidupnya akan segera berakhir, bahwa ia mungkin tidak akan hidup lebih lama dari 1 dekade atau lebih. Namun, Fang Lin tidak langsung setuju. Pertama, dia tidak butuh bimbingan apapun, dan kedua, dia tidak yakin dengan apa yang disebut daerah terlarang alkimia kuno. Tidak mendengar jawaban dari Fang Lin, tetua Miao berasumsi bahwa Fang Lin memiliki keraguan dan menambahkan, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu, aku hanya berharap untuk mendapatkan pil bangau pinus. Fang Lin berhenti sejenak, lalu bertanya, bolehkah aku bertanya di mana daerah terlarang alkimia kuno ini, tetua? Penatua Miao menenangkan diri sebelum menjawab, area terlarang alkimia kuno adalah peninggalan sekte kuno. Di dalamnya terdapat banyak pil kuno dan resep pil kuno. Jika cukup beruntung, Anda mungkin juga menemukan beberapa tungku pil yang unggul. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, para murid dari seluruh 32 aula memasuki daerah terlarang alkimia kuno pada waktu yang ditentukan. Di sana, mereka diizinkan untuk terlibat dalam perkelahian dan perebutan untuk mendapatkan barang-barang yang didambakan. Apa yang diperoleh seseorang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan dan kekuatan seseorang. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk mengerti. Tampaknya daerah terlarang alkimia kuno ini tidak sederhana. Para murid dari 32 aula akan memasukinya untuk bersaing mendapatkan kesempatan. Memikirkan hal ini, Fang Lin merasa sedikit tertarik pada daerah terlarang alkimia kuno. Jadi, jika kau menerima bimbinganku, meskipun itu tidak akan menjamin kemenanganmu, setidaknya itu akan meningkatkan peluangmu secara signifikan. Kata tetua Miao, matanya tertuju pada Fang Lin, menunggu tanggapannya. Fang Lin merenung sejenak, lalu menjawab, saya berterima kasih atas bantuan tetua. Melihat kerelaan Fang Lin,
Tetua Miao menghela napas lega, wajahnya menampakkan senyum. Alasan Fang Lin setuju bukan karena bimbingannya. Hanya saja Tetua Miao telah menyampaikan usulannya dengan sangat jelas. Jika Fang Lin menolak sekarang, itu mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan dalam diri lelaki tua itu, yang akan mengakibatkan masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, dengan pengaturan ini, Fang Lin telah menjalin hubungan dengan Tetua Miao, memastikan dia tidak akan kekurangan dukungan di Balai Kota Utara. Penatua Miao, apa latar belakang Ling Zongtian yang kamu sebutkan sebelumnya? Fang Lin bertanya. Menyebutkan Ling Zongtian membuat wajah Tetua Miao berubah serius, dan dia memberikan penjelasan terperinci kepada Fang Lin. Setelah mendengarkan, Fang Lin mengangguk. Tidak heran Penatua Miao mengatakan orang ini adalah orang yang paling mungkin menjadi murid sejati dari Master Aula. Latar belakangnya memang luar biasa. Keluarga Ling dari aliansi Pil adalah garis keturunan Tao Alkimia sejati, dengan tradisi ribuan tahun dalam Tao Alkimia. Banyak anggota keluarga yang memegang posisi tinggi dalam aliansi Pil. Ling Zongtian adalah salah satu generasi muda paling menonjol di keluarga Ling. Ia tiba di Balai Kota Utara untuk berlatih, dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ia dengan mudah menjadi murid terdaftar karena kekuatannya. Keluarga Ling sangat kuat. Meskipun mereka adalah garis keturunan yang terutama berfokus pada Tao Alkimia, mereka juga merupakan tempat lahirnya individu-individu yang kuat dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam aliansi Pil. Ling Zongtian, yang diasuh oleh keluarga Ling sejak usia muda, memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Tao Alkimia daripada rekan-rekannya. Akan sangat sulit untuk melampauinya, tambah Penatua Miao. Fang Lin tetap diam. Dalam benaknya, apa gunanya garis keturunan dengan tradisi ribuan tahun yang mengklaim kekerabatan? Tenang saja, Tetua, aku yakin bisa melampauinya, Fang Lin menyatakan. Tetua Miao menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki keyakinan yang sama. Banyak jenius mungkin tampak tangguh di tempat lain, tetapi setelah tiba di sini, tempat para jenius sejati berkumpul, mengalahkan pesaing mereka tampak sangat menantang. Jangan membahas ini dulu. Mari kita lihat di mana posisimu dalam hal Tao Alkimia, saran Penatua Miao. Bab 762, orang biasa-biasa saja. Di sebuah ruangan yang sunyi, seorang pemuda berusia 20-an mengenakan jubah putih sedang duduk bersila. Kulitnya agak gelap dan penampilannya tidak terlalu tampan, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang biasa. Pemuda ini memiliki aroma kuat api pil yang melekat di sekelilingnya, yang menunjukkan ia adalah seorang pemurni pil yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat tungku pil. Saudara Ling, maaf mengganggu, sebuah suara terdengar dari luar ruangan yang sunyi saat ini. Pemuda itu melambaikan tangannya dan pintu ruangan sunyi itu terbuka, mempersilakan seorang pria gemuk masuk. Pria gemuk ini adalah salah satu orang yang pernah bersama Qiyu sebelumnya, tetapi sekarang dia datang ke sini dengan ekspresi agak panik. Ada apa? Pemuda berjubah putih itu melirik pria itu, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Sikapnya cukup dingin, memberi kesan bahwa dia tidak begitu menghargai pria gemuk itu. Pria gemuk itu tidak berani mengabaikan dan berkata langsung, seseorang datang ke Balai Kota Utara hari ini, juga seorang murid terdaftar. Pemuda berjubah putih, yang bernama Ling Zongtian, menunjukkan ekspresi tertarik saat mendengar ini. Ceritakan lebih lanjut, tanya Ling Zongtian. Seketika itu juga si pria gemuk itu menceritakan semua kejadian yang telah terjadi sebelumnya kepada Ling Zongtian. Oh, apakah Fang Lin yang membuat keributan di kota Suan? Jadi dia datang ke Balai Kota Utara. Ling Zongtian berkata, ada sedikit keterkejutan di matanya. Saudara Ling, Fang Lin ini bukan orang biasa. Aku khawatir dia bisa menjadi pesaing kuatmu, pria gemuk itu menasihati dengan hati-hati. Ling Zongtian tersenyum tipis, tidak semua anjing liar dapat dianggap sebagai saingan Ling Zongtian. Karena aku telah datang ke Balai Kota Utara, gelar murid unik secara alami menjadi milikku. Yang lainnya hanyalah batu loncatan bagiku. Perkataan Ling Zongtian menunjukkan keyakinannya yang sepenuhnya. Dia tidak menganggap murid terdaftar lainnya dari Balai Kota Utara di matanya, percaya bahwa dia telah mengamankan satu-satunya posisi murid. Dia menganggap apa yang disebut kompetisi itu hanya formalitas, dan tidak ada yang bisa menyainginya. Dengan kekuatan saudara Ling, tentu saja, tidak ada murid terdaftar lain yang dapat menandingimu. Namun, Fang Lin agak tidak biasa. Dia tampaknya menguasai beberapa keterampilan alkimia kuno dan memiliki beberapa pil api penguasa jiwa. Kamu tidak boleh meremehkannya, kata pria gemuk itu. Ling Zongtian menunjukkan rasa jijik,
keterampilan alkimia kuno, aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang dimiliki keluarga Lingku. Mengenai pil api penguasa jiwa, ini bukan tentang kuantitas tetapi kualitas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat Ling Zongtian begitu percaya diri, pria gemuk itu tidak banyak bicara dan segera minta diri dan pergi. Baru setelah pria gemuk itu pergi, Ling Zongtian menunjukkan sedikit sikap dingin. Fang Lin, meskipun kita tidak punya dendam, aku harap kamu tidak menghalangi jalanku, Ling Zongtian bergumam pada dirinya sendiri, lalu melanjutkan meditasinya. Ini adalah formula pil, untuk pil tingkat pemula kelas 4. Lihatlah ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Penatua Miao menyerahkan formula pil kepada Fang Lin dan berkata. Fang Lin mengangguk, melirik formula pil, lalu berjalan langsung ke tungku pil tak jauh dari sana. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Tetua Miao dengan heran. Membuat pil, jawab Fang Lin acuh tak acuh. Tetua Miao agak heran. Dia hanya melirik formula pil dan langsung mulai membuat pil. Apakah itu berlebihan? Atau apakah anak muda ini ingin pamer di depannya? Tetua Miao tidak banyak bicara. Karena Fang Lin ingin membuat pil, biarkan dia membuat satu batch terlebih dahulu untuk melihat Tao alkimia miliknya. Ada banyak ramuan obat di sini, semuanya siap digunakan. Fang Lin menyiapkan semua ramuan obat yang dibutuhkan dalam formula, lalu menepuk tungku pil dengan ringan, menyalakan apinya. Dia tidak menggunakan api pil perintah jiwa, hanya api biasa yang ada di tungku pil untuk memurnikan pil. Tanpa tindakan berlebihan atau teknik yang rumit, itu hanyalah pemurnian pil biasa. Semuanya tampak sangat normal. Penatua Miao sedikit mengernyit. Dilihat dari gerakan Fang Lin yang halus dan mulus, keterampilan dasarnya memang sangat solid. Namun, hanya dengan mengandalkan ini, tampaknya agak tidak realistis untuk bersaing dengan murid terdaftar lainnya. Mereka semua bukanlah lawan yang mudah, masing-masing dari mereka memiliki beberapa keterampilan yang khas. Tanpa keterampilan unik yang tersembunyi, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Tetua Miao tidak mengatakan apa-apa. Meskipun metode pemurnian pil Fang Lin tampak agak biasa, tetap saja perlu untuk menilai berdasarkan kualitas pil tersebut. Fang Lin menutupi tungku pil dengan ekspresi tenang, tampak sangat santai, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang sangat biasa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Fang Lin tidak melakukan apapun lagi dan tampaknya hanya menunggu pilnya habis. Tetua Miao menggelengkan kepalanya diam-diam. Sementara Fang Lin tidak melakukan kesalahan, para penyuling pil yang lebih cemerlang akan menggunakan waktu ini untuk menerapkan beberapa teknik khusus guna lebih meningkatkan kualitas pil atau memperpendek waktu penyulingan pil. Para pembuat pil yang hanya duduk dan membuang-buang waktu seperti Fang Lin sebagian besarnya biasa-biasa saja. Penatua Miao ingin mengatakan sesuatu beberapa kali tetapi menahannya, terus memperhatikan Fang Lin memurnikan pil dengan sabar. Ia menunggu hingga tungku pil mengeluarkan asap putih dan aroma pil. Fang Lin maju ke depan, memadamkan api di bawah tungku pil, dan membuka tutupnya. Asap putih yang lebih pekat mengepul, disertai aroma pil yang kuat. Wajah Tetua Miao menunjukkan ekspresi terkejut, menilai dari aromanya saja, kualitas pil itu seharusnya tidak terlalu buruk. Setelah menunggu asap putih menghilang sejenak, Fang Lin mengeluarkan beberapa pil bundar dari tungku pil. Penatua, silakan lihat, Fang Lin menyerahkan pil itu kepada Penatua Miao sambil tersenyum. Tetua Miao mengangguk sambil menerima pil itu. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi terkejut setelah melihat lebih dekat. Total ada 4 pil, semuanya berkualitas tinggi, bulat dan penuh, warnanya cerah, dan aroma pilnya menusuk hidung. Kualitasnya tidak diragukan lagi, tidak ada yang meragukan. Kalau lebih dari itu, kualitasnya akan sempurna. Tetua Miao agak terkejut. Fang Lin jelas tidak menggunakan teknik pemurnian pil yang unik. Semuanya dilakukan secara metodis dan tidak ada yang istimewa. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia mampu memurnikan obat, kualitasnya seharusnya sedang-sedang saja. Akan sangat bagus jika memiliki obat berkualitas tinggi. Namun tanpa diduga, keempat pil itu semuanya memiliki kualitas tinggi, jauh melampaui harapan Tetua Miao. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tetua Miao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Fang Lin menatapnya dengan wajah aneh, bukankah itu hanya memurnikan pil? Aku melakukannya dengan santai. Tetua Miao terdiam. Meskipun pil yang diminta Fang Lin untuk disempurnakan tidaklah sulit, hanya pil tingkat pemula kelas 4, tetapi jika itu adalah pemurni pil muda lainnya, dia mungkin tidak akan mencapai hasil yang sama seperti Fang Lin.
Apakah kamu tahu keterampilan alkimia kuno? Tanya Penatua Miao. Fang Lin menjawab, tentu saja, tetapi untuk pil sederhana seperti itu, tidak perlu menggunakan keterampilan pemurnian pil khusus. Tetua Miao memutar matanya. Kau tidak akan mati jika tidak menyombongkan diri, kan? Baiklah, kalau begitu tunjukkan padaku teknik-teknik alkimia kuno yang kau ketahui, kata Tetua Miao dengan sudut-sudut mulutnya berkedut. Bab 763, Pemurnian Pil Metode Air. Mendengar perkataan Tetua Miao, Fang Lin merasa bingung. Manakah dari sekian banyak keterampilan alkimia kuno yang ku ketahui yang harus kugunakan? Apakah kamu menyembunyikan ketidakmampuanmu, tidak mau menunjukkan keahlianmu di hadapanku? Tetua Miao mengerutkan kening saat melihat keraguan Fang Lin. Fang Lin menggaruk kepalanya, bukan itu, aku hanya memutuskan keterampilan alkimia kuno mana yang akan digunakan. Mendengar ini, Tetua Miao tertawa terbahak-bahak. Jadi, tampaknya pemuda ini tahu cukup banyak keterampilan alkimia kuno. Dia bahkan perlu merenungkan sejenak yang mana yang harus digunakan. Pilih saja yang paling membuatmu yakin, saran Penatua Miao. Namun, Fang Lin tidak langsung memulai. Dia tahu terlalu banyak keterampilan pemurnian pil, dan masing-masing dari mereka cukup ahli. Sederhananya, Fang Lin hampir tidak memiliki kekurangan dalam hal Tao alkimia. Setiap aspek dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Lupakan saja, aku akan menggunakan yang mana saja, kata Fang Lin. Saat dia selesai berbicara, Fang Lin melambaikan tangannya, menyebabkan bak besar berisi air yang berada di sudut aula besar itu melonjak maju dan berkumpul di depannya. Tetua Miao menjadi tertarik dengan pemandangan ini, menatap tajam ke arah Fang Lin tanpa mengedipkan mata. Sekelompok besar air berputar-putar di depan Fang Lin, terus berubah di bawah kendalinya. Segera setelah itu, beberapa jenis tanaman obat terbang ke dalam air dan mulai berputar cepat mengikuti arus. Apakah ini metode pemurnian air? Tetua Miao bertanya, agak terkejut. Anda memiliki penglihatan yang tajam, Tetua. Memang, ini adalah metode pemurnian air, kata Fang Lin, berfokus pada tugas dengan cara pemurnian pil yang unik ini. Meskipun Fang Lin mempelajari metode pemurnian air di kemudian hari, dasar-dasarnya sebagai penguasa pil memungkinkan dia untuk memahami dan menjalankannya dengan sempurna hanya setelah sedikit pemahaman. Meskipun jarang menggunakannya, Fang Lin dapat menangani metode pemurnian air dengan lancar tanpa merasa canggung. Satu persatu pil terbentuk dengan cepat di dalam air. Dibandingkan dengan metode umum pemurnian dengan api, keuntungan dari metode pemurnian air adalah kecepatan pembentukan pil, meskipun lebih sulit dikuasai. Tanpa kemampuan yang memadai, seseorang tidak akan dapat menggunakan metode pemurnian air. Terlebih lagi, sejauh yang diketahui Fang Lin, tradisi metode pemurnian air sudah langka di era ini. Seharusnya, tidak ada seorang pun kecuali beberapa penyuling pil tua tradisional yang mengetahui metode pemurnian pil yang aneh ini. Bagus sekali, tidak kusangka kau akan tahu metode pemurnian air. Itu di luar dugaanku, Tetua Miao mengangguk memuji saat dia melihat penampilan Fang Lin yang mahir. Anda terlalu memuji saya, Tetua, Fang Lin menanggapi sambil mengubah gerakan tangannya, meredakan turbulensi air di bagian depan. Bagaikan aliran air lembut yang membungkus pil-pil di dalamnya, sinar-sinarnya yang samar semakin terlihat di tengah aliran air. Bukan hanya metode pemurnian air, tetapi juga keterampilan penyertaan roh. Penatua Miao semakin terkejut saat melihat kilatan kecil itu muncul di dalam aliran air. Fang Lin memang secara bersamaan menggunakan skill penyertaan roh sambil memurnikan pil menggunakan metode pemurnian air. Yang disebut Spirit Infusion, menunjukkan proses penyerapan energi spiritual alam ke dalam pil untuk meningkatkan kualitasnya. Bagi Fang Lin, melakukan banyak tugas sekaligus terbukti relatif mudah, sesederhana makan dan minum. Namun, menurut pandangan Tetua Miao, hal itu tidak sesederhana itu. Banyak penyuling pil muda dapat berkonsentrasi pada penyulingan pil, tetapi mengerjakan banyak tugas sekaligus adalah hal yang sama sekali berbeda. Pada usia Fang Lin, Tetua Miao sendiri tidak dapat mengerjakan banyak tugas sekaligus dan ia bahkan tidak dapat memimpikannya. Setelah 2 jam, Fang Lin selesai memurnikan pil, aliran air kembali ke bak, dan 3 pil berwarna biru muda jatuh ke tangannya. Silakan lihat, Tetua. Fang Lin menyerahkan pil itu kepada Tetua Miao, tampak sangat santai. Tetua Miao menatap Fang Lin dengan tajam. Meskipun telah memurnikan pil 2 kali berturut-turut, yang kedua bahkan dengan melakukan banyak tugas, Tetua Miao tidak melihat sedikit pun tanda kelelahan di wajah Fang Lin.
Hanya berdasarkan fakta ini saja, jelaslah bahwa pencapaian Fang Lin dalam alchemy Tao tentu saja tidak rendah. Di antara para penguasa, dia seharusnya sangat menonjol. Adapun 3 pil yang disuling Fang Lin menggunakan metode water refinement, semuanya adalah pil 3 tingkat dengan kualitas yang sangat baik, mencapai tingkat sempurna. Jika tidak diolah dengan tergesa-gesa dan sebaliknya, diberi cukup waktu untuk perawatan yang lambat, pil-pil itu mungkin mencapai kualitas sempurna yang sangat langka. Bagus. Dengan metode pemurnian air yang kamu miliki, peluangmu untuk bersaing dengan murid terdaftar lainnya telah meningkat. Tetua Miao mengangguk. Fang Lin terlihat cukup tenang, karena ini hanya salah satu dari sekian banyak kemampuannya, dia belum benar-benar memperlihatkan kartu asnya. Namun, level penyuling pilmu agak rendah. Melihatmu sudah bisa menyuling pil tingkat 4, tingkatkan dulu ke penyuling pil tingkat 4. Tetua Miao berkata kepada Fang Lin. Fang Lin hanya bersenandung tanda setuju, dia sudah lama berniat demikian, sekaranglah saatnya untuk menaikkan level ahli pemurni pilnya. Tentu saja, dalam pandangan Fang Lin, apa yang disebut level penyuling pil ini tidak lebih dari sekadar gelar. Meskipun ia hanya berstatus penyuling pil 3 kuali, dibandingkan dengan penyuling pil 4 kuali itu, ia sama sekali tidak kalah. Kalian bisa kembali beristirahat untuk saat ini, kembalilah ke sini dalam beberapa hari, kata Penatua Miao. Fang Lin pamit dan kembali ke kediamannya, langsung memasuki aula orang suci tertinggi. Saat ini, aula suci tertinggi telah disembunyikan di telapak tangan Fang Lin, memungkinkannya untuk masuk dan keluar sesuka hatinya. Ini sama saja dengan memiliki harta karun lain yang dapat digunakannya. Di dalam aula suci tertinggi, Dugu Nian masih tertidur lelap. Cahaya putih muncul di sekelilingnya, tampak sedang mengalami beberapa perubahan. Fang Lin tahu bahwa kekuatan yang ditinggalkan ibunya dalam diri Dugu Nian perlahan-lahan diserap olehnya. Karena kekuatan ini terlalu kuat dan kekuatan asli Dugu Nian terlalu lemah, diperkirakan dia perlu tidur sebentar dan tidak akan bangun untuk sementara waktu. Zhou Zishui dan Zhou Siruo telah dipulangkan ke Kaisar Xuan oleh Fang Lin. Meskipun kedua gadis ini berasal dari keluarga kekaisaran, mereka tidak menaruh dendam terhadap Fang Lin, mereka juga telah ditahan olehnya untuk waktu yang lama, setelah mengalami banyak kesulitan. Mereka semua sudah tertidur lelap, desah Fang Lin. Dugu Nian dan Jin Zulong, mayat tua yang sudah kering, masih tertidur. Nak, kakek ini tidak tidur, dia selalu waspada. Ginseng mayat menjulurkan kepalanya dari tas istana 9 dan berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan di luar? Fang Lin mengambilnya dan bertanya sambil tertawa. Kakek ini bosan, tidak bisakah aku keluar untuk menghirup udara segar? Sambil menggerakkan kakinya, si Ginseng bangkai menjawab dengan tidak senang. Lepaskan kakek ini, rasanya sesak sekali dipegangi kepalanya. Keluh Ginseng bangkai. Fang Lin menjatuhkannya ke tanah, dan kors Ginseng pun lari begitu mendarat. Apa rencanamu? Tanya Fang Lin bingung. Kakek ini mencium aroma tanaman obat kuno, semuanya milikku, kau tidak boleh mengambilnya. Kata Ginseng bangkai sambil mengendus-endus dengan hidungnya, seperti anjing pelacak yang peka. Bab 764, Kemampuan Baru Ginseng Mayat Milenium. Fang Lin terkekeh. Memang, ada aula samping di aula suci tertinggi yang menyimpan banyak ramuan obat kuno. Dia tidak menyangka bahwa indera penciuman ginseng mayat dapat mendeteksinya. Semua yang ada di sini milikku, kau tidak akan mendapatkan satu pun ramuan obat kuno. Fang Lin mencibir. Mendengar kata-kata ini, kors ginseng melotot tajam ke arah Fang Lin, lalu segera menampakkan warna yang menyanjung. Baiklah, sebelumnya aku telah mempertaruhkan nyawaku untukmu, jika tidak ada penghargaan, setidaknya ada kerja keras, jika tidak ada kerja keras, setidaknya ada kelelahan. Kau masih berutang begitu banyak ramuan obat kuno kepadaku, mari kita lupakan saja. Berikan saja aku selusin atau lebih, sehingga aku dapat menikmati makanan yang enak. Kors ginseng selesai dan menatap Fang Lin dengan wajah penuh antisipasi. Fang Lin terkekeh, jika kau ingin ramuan obat kuno, jawablah pertanyaanku. Silakan bertanya, aku ini pelajar yang berpengetahuan luas, tidak ada yang tidak ku ketahui. Kors ginseng berkata dengan percaya diri, sambil menepuk dadanya. Fang Lin menatap ginseng bangkai dan bertanya, kamu telah memakan begitu banyak ramuan obat kuno, selain transformasi, apakah kamu memiliki kemampuan khusus lainnya? Mendengar Fang Lin menanyakan pertanyaan ini, kors ginseng segera tampak waspada dan menatap Fang Lin dengan curiga. Kenapa kau bertanya? Kors ginseng tidak langsung menjawab, tetapi bertanya balik dengan curiga.
Fang Lin berkata dengan santai, aku hanya bertanya-tanya. Kamu telah memakan begitu banyak tanaman obat, bahkan seekor babi yang memakannya akan menjadi tercerahkan. Kamu seharusnya lebih baik daripada seekor babi. Apakah kamu memiliki keterampilan tersembunyi? Nak, aku jauh lebih baik dari seekor babi. Kors Ginseng sangat tidak puas. Fang Lin melambaikan tangannya dengan cepat, iya, kamu jelas lebih baik dari babi, jadi apakah kamu punya kemampuan khusus lainnya? Tidak, sama sekali tidak. Kors Ginseng menggelengkan kepalanya, berbicara dengan percaya diri, takut orang lain tidak akan mengetahuinya. Mendengar ini, Fang Lin mengerutkan kening, jadi semua ramuan obat kuno itu terbuang sia-sia untukmu. Berhenti sejenak, Fang Lin menggelengkan kepalanya dan mendesah, sepertinya tidak perlu terus memberimu ramuan ini hanya akan sia-sia untukmu, lebih baik aku simpan saja untuk Ergouzi. Sialan, beraninya Ergouzi bersaing denganku untuk mendapatkan ramuan obat kuno. Aku akan merebusnya. Kors Ginseng segera membalas dengan marah. Lihatlah dirimu sendiri, Ergouzi jauh lebih berguna daripada kamu. Fang Lin sengaja mengatakan ini. Pada saat yang sama, anjing kecil berambut emas merangkak keluar dari tas binatang ke bahu Fang Lin dan dengan bangga menggonggong ke arah Kors Ginseng 2 kali. Sialan, teriak Kors Ginseng, berharap bisa menarik anjing kecil berambut emas itu dan menghajarnya habis-habisan. Nak, perhatikan baik-baik, jangan takut dengan kemampuanku. Kata Kors Ginseng, wajahnya yang cabul memperlihatkan ekspresi menantang. Fang Lin langsung tertarik dan memperhatikan Kors Ginseng dengan penuh semangat. Perhatikan baik-baik. Bangkai ginseng meraung, lalu dengan suara ledakan keras, gumpalan asap putih menyelimuti tubuhnya. Fang Lin dan anak anjing berambut emas itu menatap dengan saksama. Ketika asap menghilang, mereka melihat bahwa Kors Ginseng telah berubah menjadi Fang Lin, berdiri dengan tangan di pinggul, wajahnya penuh tawa. Hahaha, apa kamu takut? Tidak perlu menghormatiku, aku selalu bersikap santai. Kata Kors Ginseng dengan bangga. Fang Lin terdiam. Apakah Kors Ginseng telah memakan terlalu banyak ramuan obat kuno sehingga menjadi bodoh? Apa bedanya dengan kemampuan transformasi sebelumnya? Mencoba membodohi orang bodoh. Kamu baik-baik saja? Fang Lin bertanya dengan kesal. Ginseng bangkai yang menyerupai Fang Lin menatapnya dengan pandangan meremehkan dan menunjuk ke arah Fang Lin. Apa maksudmu? Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. Nak, hari ini aku menantangmu untuk semua kali kau menindasku. Kata Kors Ginseng, tetapi suara Fang Lin sendiri yang membuatnya merasa semakin canggung. Kau ingin bertarung denganku? Fang Lin berkata dengan heran. Ayo kita lanjutkan, berhenti bicara omong kosong. Kors Ginseng melambaikan tangannya dengan tidak sabar ke arah Fang Lin. Fang Lin terkekeh, dan tanpa ragu-ragu, dia mendorong tanah, muncul di belakang Kors Ginseng seperti hantu. Ledakan, sebuah pukulan dilayangkan namun berhasil ditangkis oleh telapak tangan Kors Ginseng. Wajah Fang Lin menjadi pucat. Dia merasakan kekuatan tebal yang datang dari telapak tangan Kors Ginseng dan dengan cepat mundur. Makan tinjuku. Kors Ginseng tertawa dan mengikuti Fang Lin, tampak penuh semangat juang. Keduanya terkunci dalam pertarungan, menggunakan taktik serupa, tak ada yang menang. Apakah itu kemampuan spesialmu? Fang Lin berhenti, memasang wajah heran. Ginseng bangkai kembali ke bentuk aslinya, tampak agak lelah tetapi memerah, tampaknya sangat bersemangat. Tentu saja, apakah aku kuat atau bagaimana? Kata Kors Ginseng. Meskipun Fang Lin tidak mau mengakuinya, Kors Ginseng memang berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya bisa berubah, tetapi sekarang juga memiliki kekuatan nyata. Apa sebenarnya kemampuanmu? Fang Lin terus bertanya. Yah, selain bisa berubah menjadi orang lain, aku bisa mendapatkan kekuatan yang sama untuk sementara. Tapi itu hanya bertahan sebentar, dan begitu waktunya habis, itu tidak berguna. Kors Ginseng menjelaskan, meskipun ia merasa sulit untuk menjelaskan kemampuan aneh ini sendiri. Meskipun penjelasan Kors Ginseng agak tidak jelas, Fang Lin mengerti. Ini bukan sekadar transformasi, tetapi tingkat imitasi yang lebih dalam. Apa yang ditirunya bukan hanya penampilan tetapi juga kekuatan yang ditirunya. Misalnya, ketika Kors Ginseng hanya meniru Fang Lin, tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi kekuatannya juga sama dengan Fang Lin. Tidak buruk, malah jauh lebih berguna dari sebelumnya, kata Fang Lin sambil tersenyum. Dilengkapi dengan keterampilan baru ini adalah kegembiraan yang tak terduga bagi Kors Ginseng, seperti memiliki kartu truf tambahan bagi Fang Lin. Bisakah kamu meniru siapapun?
Fang Lin terus bertanya. Ini penting, jika bisa meniru siapapun, maka keterampilan ini akan benar-benar melawan langit. Aku tidak bisa meniru semua orang, semakin kuat orangnya, semakin sulit untuk ditiru, kata Kors Ginseng dengan agak canggung. Fang Lin mengangguk, ini cukup normal. Jika ia bisa meniru siapapun yang diinginkannya, maka jika seorang martial lord berdiri di depan Kors Ginseng, bukankah dunia akan terbalik begitu ia mulai meniru? Tidak ada kemampuan yang tidak memiliki keterbatasan. Jika tidak ada, itu akan menakutkan. Bagaimanapun juga, sekarang Kors Ginseng telah memiliki kemampuan baru ini, di masa depan ia akan memberikan bantuan yang lebih besar kepada Fang Lin, dan bahkan mungkin memainkan peranan yang menentukan di saat-saat kritis. Selain manusia, aku juga bisa meniru binatang iblis dan senjata, kata Kors Ginseng. Bab 765, Dua Pedang Darah. Apa? Fang Lin semakin terkejut saat mendengar ini. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah ia sengaja ingin pamer di depan Fang Lin. Dengan memutar tubuhnya, ia benar-benar berubah menjadi pedang panjang berwarna darah. Aura tajam, cahaya berdarah, semuanya identik dengan pedang panjang berwarna darah asli, tanpa ada perbedaan apapun. Dengan suara berdengung, pedang panjang berwarna darah asli terbang keluar dari tas Istana Sembilan. Ujung pedang diarahkan ke pedang panjang berwarna darah yang diubah oleh Ginseng mayat berusia 1000 tahun, seolah-olah sangat bingung. Ayo, kakek ini tidak takut padamu sekarang. Pedang panjang berwarna darah yang diubah menjadi Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu berbicara. Pedang itu tampaknya memprovokasi pedang panjang berwarna darah yang sebenarnya. Nada arogannya membuat mulut Fang Lin berkedut. Pedang panjang berwarna darah itu jelas marah, dan mengeluarkan suara getaran, dan gelombang ki pedang yang dingin berangsur-angsur menyebar. Namun, pedang panjang berwarna darah yang ditransformasikan oleh Kors Ginseng berusia 1000 tahun itu juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Pedang itu melepaskan fluktuasi energi yang luar biasa dan menyerang langsung ke pedang panjang berwarna darah yang sebenarnya. Dua pedang panjang berwarna darah yang identik terus bertabrakan dan saling bertarung. Di antara persilangan pedang ki mereka, bahkan Fang Lin harus mundur sedikit untuk menghindari dampaknya. Dentang, dentang, dentang. Suara logam beradu terus-menerus. Kedua pedang panjang berwarna darah itu bertarung dengan seimbang, tidak ada yang menang maupun yang kalah. Fang Lin tampak tercengang. Kemampuan Ginseng mayat berusia 1000 tahun ini benar-benar di luar dugaan. Tidak hanya bisa berubah menjadi manusia, tetapi juga bisa berubah menjadi harta karun. Ini sungguh sulit dibayangkan. Coba pikirkan, jika Fang Lin dapat menghunus dua pedang panjang berwarna darah secara bersamaan, seberapa mengerikankah kekuatan itu? Bahkan Jin Zulong, si mayat tua kering, mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa pedang panjang berwarna darahnya akan muncul untuk kedua kalinya di dunia, meskipun pedang itu sudah dalam bentuk transformasi, bukan pedang panjang berwarna darah yang sebenarnya. Awalnya mereka berimbang, tetapi setelah beberapa saat, pedang panjang berwarna darah yang diubah oleh Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tidak dapat bertahan lagi. Aku tidak bisa melanjutkan, aku sudah lelah, kakek ini tidak bisa bertarung lagi. Suara Ginseng bangkai yang berusia 1000 tahun itu terdengar. Bentuknya berkedip-kedip dan kembali ke bentuk aslinya, duduk di tanah, tampak sangat lelah dan terengah-engah. Pedang panjang berwarna darah itu melihat ini dan tampaknya merasa sedang diejek. Ia bahkan lebih marah dan menukik langsung ke arah Ginseng mayat berusia 1000 tahun, mencoba memotongnya menjadi dua dengan satu tebasan. Fang Lin ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Bagaimanapun, pedang panjang berwarna darah ini awalnya agak tidak patuh, dan tiba-tiba bergerak terlalu cepat. Aku akan mati. Aku akan mati. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit seperti babi yang disembelih. Ia ditebas dengan liar oleh pedang panjang berwarna darah itu. Tidak ada satu tebasan pun yang sia-sia, semuanya mengenai Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Hasilnya, meskipun Ginseng bangkai berusia 1000 tahun itu menjerit berulang kali, ia bahkan tidak memiliki satu pun bekas luka. Tubuhnya masih sehalus lobak. Kembalilah. Fang Lin melambaikan tangannya, akhirnya berhasil menangkap pedang panjang berwarna darah yang marah itu, dan tanpa sepatah kata pun, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam tas Istana Sembilan. Aduh, kakek ini terluka dan membutuhkan ramuan obat kuno untuk pulih, kata Ginseng bangkai berusia 1000 tahun yang tergeletak di tanah dengan suara lemah. Fang Lin memutar matanya, orang ini baik-baik saja, tetapi dia berpura-pura seperti orang suruhan.
Dia menghampiri dan menendangnya, menyebabkannya berguling-guling karena kekuatan itu. Jika aku tidak bertanya padamu, mungkin kau tidak akan memberitahuku sama sekali. Kau benar-benar hebat, kata Fang Lin. Ginseng bangkai yang berusia 1000 tahun itu bangkit dari tanah, tampak sedih, dan memamerkan giginya ke arah Fang Lin. Wah, kuperingatkan kau, aku bukan seperti dulu lagi. Tunggu sampai aku beristirahat, aku akan berubah menjadi Kaisar Xuan dan menghajarmu sampai mati, kata Kors Ginseng berusia 1000 tahun itu sambil menunjuk hidung Fang Lin. Namun, Fang Lin tidak memberi kesempatan pada ginseng mayat berusia 1000 tahun itu untuk beristirahat dan langsung mulai memukulinya. Bagaimanapun, orang ini sangat tangguh, tidak peduli seberapa keras Anda memukulnya, itu tidak masalah. Cukup, cukup, cukup. Kakek ini menyerah. Mayat ginseng berusia 1000 tahun itu memegangi kepalanya di lengannya dan akhirnya menyerah di bawah kekuatan Fang Lin. Bagus, ini hadiahnya. Aku memberimu ramuan obat kuno, nikmati saja. Fang Lin tertawa dan melemparkan ramuan obat kuno ke ginseng mayat berusia 1000 tahun. Yang terakhir buru-buru menangkap ramuan obat kuno itu dan bertanya dengan hati-hati, hanya satu. Makan kakek ini akhir-akhir ini cukup baik, saya khawatir satu saja tidak akan cukup untuk membuat saya kenyang. Fang Lin terdiam, dia langsung mengambil ginseng mayat berusia 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam tas Istana 9. Dia tidak berani meninggalkan ginseng mayat berusia 1000 tahun di aula suci tertinggi. Jika dia meninggalkannya di sini, tempat itu mungkin akan jungkir balik dalam beberapa hari. Setelah keluar dari aula suci tertinggi, Fang Lin masih agak gelisah. Dengan ginseng mayat berusia 1000 tahun yang memiliki kekuatan yang begitu hebat, seolah-olah dia memiliki kartu truf tambahan. Karena tidak ada hubungannya, Fang Lin menamparkan tas Istana 9 dan mengeluarkan sebuah batu. Batu ini bukan batu biasa, itu adalah batu 5 elemen. Wang Erdan menggunakannya untuk menukar tulang iblis. Batu 5 elemen ini juga dapat dianggap sebagai harta karun alami dan langka, mengandung kekuatan 5 elemen, dapat digunakan untuk mengolah keterampilan rahasia 5 elemen. Meskipun Fang Lin tidak menguasai teknik rahasia 5 elemen, ia masih memiliki dasar dari kehidupan sebelumnya. Ia mengetahui beberapa teknik rahasia 5 elemen kuno. Pada saat ini, Fang Lin memilih salah satu keterampilan rahasia 5 elemen yang lebih baik dan mulai berkultivasi menggunakan kekuatan batu 5 elemen. 5 elemen melambangkan Dao yang agung. Orang biasa yang mengikuti jalan ini merasa sulit untuk mencapai tingkat pemahaman yang tinggi. Namun, jika Anda tekun dan memiliki sedikit bakat, jalan 5 elemen akan membawa manfaat besar bagi sang kultivator. Metode kultivasi biasa pada dasarnya tidak dapat dibandingkan dengan teknik rahasia 5 elemen. Inilah sebabnya mengapa Wang Erdan, meskipun usianya masih muda, dapat menjadi salah satu kultivator muda terbaik di negara Xuan. Sekarang Fang Lin sudah memiliki batu 5 elemen ini, tentu saja dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia tentu ingin memanfaatkannya sebaik-baiknya. Mempraktikkan keterampilan rahasia 5 elemen tidak terlalu sulit bagi Fang Lin, tentu saja akan sedikit lebih sulit tanpa batu 5 elemen. Saat Fang Lin mengoperasikan keterampilan rahasia, aura 5 elemen segera meresap dari batu 5 elemen, beredar di sekitar tubuh Fang Lin, dan bertahan untuk waktu yang lama. Fang Lin tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, langsung menyerap aura 5 elemen ke dalam tubuhnya, membuatnya menggigil. Aura 5 elemen sangat kuat, suatu bentuk energi spiritual alam, dan biasanya sulit diserap tanpa metode yang tepat. Pada saat ini, batu 5 elemen terus-menerus melepaskan aura 5 elemen, yang memungkinkan Fang Lin dengan cepat menguasai keterampilan rahasia. Tentu saja, bahkan dengan batu 5 elemen, tanpa periode akumulasi, akan sulit untuk membuat kemajuan apapun pada keterampilan rahasia 5 elemen. Meskipun ini adalah jalan pintas, ia tetap perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Mustahil bagi Fang Lin untuk mencapai dalam beberapa jam apa yang telah dikultivasikan orang lain selama bertahun-tahun. Bolehkah aku bertanya apakah Fang Lin ada di dalam? Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah, sepertinya suara itu milik seorang pria. Alis Fang Lin berkerut. Merasa terganggu saat berkultivasi bukanlah perasaan yang menyenangkan. Siapa dia dan ada apa? Fang Lin bertanya dengan singkat. Bisakah Anda membukakan pintu untuk rapat? Kata pria di luar, tetapi dia tidak terlalu sopan. Bab 766, Su Yuntao. Mendengar nada bicara pria itu, Fang Lin tahu bahwa lelaki tua itu tidak bermaksud baik. Jika dia datang hanya untuk berkunjung atau ingin bertemu dengannya,
dia pasti akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Namun, pria ini tidak hanya gagal memperkenalkan dirinya, tetapi dia juga ingin masuk dengan cepat. Ini tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk memberi tekanan pada Fang Lin. Namun, berpegang teguh pada prinsip, aku tidak akan menyinggung orang yang tidak menyinggungku. Fang Lin menyimpan batu 5 elemen dan dengan sabar pergi membuka pintu. Di luar rumahnya berdiri seorang pria berpakaian jubah biru, rambutnya yang panjang terurai di bahunya. Dia sangat tampan, yang diselimuti oleh aura feminin yang halus. Jika bukan karena matanya yang tajam, orang mungkin mengira dia seorang wanita muda yang mempesona. "Siapa kamu?" tanya Fang Lin, nadanya netral. Tidak ada nada tidak sopan atau sombong. Lelaki berambut panjang berjubah biru itu tidak menjawab. Ia mengamati Fang Lin dari atas sampai bawah, lalu dengan acuh tak acuh mengamati sekeliling ruangan. Fang Lin mengerutkan kening. Pria itu memang tidak sopan. "Bolehkah aku tahu apakah kamu Fang Lin?" Pemuda berambut panjang itu akhirnya angkat bicara. Fang Lin mengangguk dan tetap diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Namaku Zhu Yuntao, dan seperti dirimu, aku juga murid terdaftar dari Hall Master," kata pemuda berambut panjang itu. Mendengar nama ini, Fang Lin langsung teringat pada penatua Miao yang menyebutkan murid-murid terdaftar lainnya. Selain Ling Zongtian, Zhu Yuntao adalah salah satunya. "Jadi itu kamu, saudara Zhu, mengapa kamu datang ke sini?" Fang Lin menjawab sambil tersenyum tipis. Zhu Yuntao juga tersenyum, "Kakak Fang, kau tidak akan membuatku berdiri di depan pintumu selama ini, kan?" Fang Lin minggir dan mengisyaratkan dia untuk masuk. Saat masuk, Zhu Yuntao berhenti sejenak saat ia mendeteksi aura 5 elemen yang masih melekat di ruangan itu. "Apakah kamu sedang mempelajari teknik rahasia 5 elemen?" tanya Zhu Yuntao. "Hanya khayalan kecilku," jawab Fang Lin santai. Zhu Yuntao menganggukkan kepalanya dan tidak bertanya lebih lanjut. Keduanya duduk berhadapan di meja. Fang Lin, sebagai tuan rumah, menuangkan secangkir teh obat untuknya. "Saudara Fang, saya di sini untuk meminta bantuan," Zhu Yuntao memulai, tanpa berusaha menyembunyikan niatnya atau meminum tehnya. Fang Lin menjawab dengan ekspresi tenang, "Silakan bicara dengan jelas, saudara Zhu." Zhu Yuntao mengamati Fang Lin. Melihat sikapnya yang tenang dan kalem tanpa ada tanda-tanda goyah, dia merasakan kegelisahan yang mengejutkan di hatinya. "Sejujurnya, dalam kompetisi yang akan berlangsung 3 bulan lagi, selain Ling Zongtian, aku tidak melihat lawan lain, termasuk kamu, saudara Fang," kata Zhu Yuntao, nadanya wajar, seolah tidak peduli dengan perasaan Fang Lin. Fang Lin tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda marah mendengar kata-kata Zhu Yuntao. "Jangan salahkan aku, saudara Fang. Reputasimu dalam menimbulkan masalah di kota Suan dan menyebabkan kerusuhan di negara Suan besar sudah terkenal. Aku sangat menghormatimu atas hal ini. Namun, dalam hal alkimia, aku khawatir kau mungkin tidak setenar dalam seni bela diri," Zhu Yuntao menjelaskan, sambil terus mengamati reaksi Fang Lin dengan saksama. Namun, Zhu Yuntao kecewa karena ekspresi Fang Lin tidak berubah dari awal hingga akhir, dia tetap tenang. Lelucon apa ini? Menurutnya, siapa Fang Lin? Dia sudah melewati banyak hal buruk. Beberapa patah kata darinya tidak akan membuatnya goyah. Itu sangat tidak realistis. "Jadi, apa yang kau inginkan dariku, saudara Zhu?" tanya Fang Lin. Zhu Yuntao tersenyum tipis dan meletakkan merek giok di depan Fang Lin. "Ini adalah lambang tetua tamu dari keluarga Zhu. Selama kamu bersedia melepaskan statusmu sebagai murid terdaftar, itu akan sangat membantuku. Jika kamu melakukannya, bukan hanya aku tetapi seluruh keluarga Zhu akan berterima kasih," jelas Zhu Yuntao. Fang Lin mengambil merek giok itu untuk diperiksa. Merek itu dibuat dengan sangat baik, dan dari nada bicara Zhu Yuntao, sepertinya keluarga Zhu di belakangnya cukup berpengaruh. Namun, baginya, Fang Lin, untuk mengundurkan diri dari kompetisi dan menyerahkan statusnya sebagai murid terdaftar dengan begitu mudah. Itu tidak mungkin. Meskipun dia tidak tertarik dengan gelar murid unik dari Hall Master, tetapi hanya dengan cara ini dia dapat memasuki daerah terlarang alkimia kuno. Dia sangat tertarik dengan tempat itu dan dia bertekad untuk mengunjunginya. Fang Lin lalu mendorong kembali merek giok itu di depan Zhu Yuntao dan berkata dengan ringan, "Maaf, saya tidak bisa membantu dalam hal ini." Zhu Yuntao terdiam mendengar perkataan Fang Lin, "Saudara Fang, jangan buru-buru menolak. Dalam kompetisi ini, selain Ling Zongtian dan aku, prospek untuk semua orang suram. Kau harus mengerti bahwa,
bahkan jika kau mengikuti kompetisi, kau mungkin akan kalah. Mengapa tidak menyerah saja dan menjadi tetua tamu keluarga Zhu? Manfaatnya tidak akan lebih kecil daripada menjadi satu-satunya murid kepala balai. Namun, Fang Lin menggelengkan kepalanya, tidak mungkin aku menyerah. Mendapati Fang Lin sekali lagi dengan tegas menolak lamarannya, wajah Zhu Yuntao berubah agak muram. Saudara Fang, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Selain Ling Zongtian dan aku, tidak ada orang lain yang berpeluang menjadi satu-satunya murid kepala balai. Bagimu, mundur sekarang adalah pilihan yang paling bijaksana. Kalau tidak, kau akan berselisih dengan Ling Zongtian dan aku, Zhu Yuntao mengancam, nadanya semakin berat seolah-olah sedang menekan Fang Lin. Fang Lin menanggapi dengan senyuman, jika kamu benar-benar percaya diri, lalu mengapa kamu memintaku untuk mundur? Bahkan jika aku tidak mundur, jika kemampuanmu cukup kuat, kamu secara alami dapat mengalahkanku dan yang lainnya. Tidak perlu memintaku untuk mundur. Mendengar perkataannya, Zhu Yuntao tampak semakin muram. Motifnya meminta Fang Lin untuk mundur jelas tidak sesederhana yang terlihat. Apakah menurutmu taruhannya tidak cukup tinggi? Ini, aku punya sebotol pil tak terbatas yang cukup untuk terobosan panggungmu. Selama kamu mundur dan menyerahkan metode mengguncang 3 gunung kepadaku, aku, Zhu Yuntao, akan berterima kasih, kata Zhu Yuntao dengan suara yang dalam, akhirnya mengungkapkan motif sebenarnya. Fang Lin tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, jadi orang ini menginginkan teknik mengguncang 3 gunung miliknya. Memang benar, keluarga Zhu, tempat Zhu Yuntao berasal, telah lama mengawasi Fang Lin. Oleh karena itu, mereka sangat menyadari bahwa Fang Lin memiliki teknik Sucking Three Mountains. Sekarang, dengan Fang Lin berada di Balai Kota Utara dan Zhu Yuntao juga berada di sana, wajar saja jika Zhu Yuntao ingin mencoba dan mendapatkan metode kuno yang hilang ini. Adapun menjadi tetua tamu atau membentuk aliansi, itu semua omong kosong. Begitu Fang Lin berpihak pada keluarga Zhu akan memiliki banyak cara untuk menguraikan rahasia yang dipegang Fang Lin. Jadi, saudara Zhu, kamu menyukai teknik mengguncang 3 gunung milikku, mengapa kamu tidak menyebutkannya lebih awal? Fang Lin terkekeh. Mendengar perkataan Fang Lin, wajah Zhu Yuntao berseri-seri, dia mengira Fang Lin telah setuju. Selamat tinggal, saudara Zhu. Suasana hati Fang Lin tiba-tiba berubah, dan dia dengan sopan menunjukkan pintu kepada Zhu Yuntao. Mata Zhu Yuntao sedingin es, dia tidak menyangka Fang Lin akan menolak lamarannya dengan tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Fang Lin, di Balai Kota Utara, semuanya sulit tanpa dukungan, Zhu Yuntao mengancam, nadanya menjadi lebih mengancam. Fang Lin tersenyum, beraninya aku membuat keributan di negeri Xuan, apa kau pikir aku akan takut pada keluarga Zhu kecilmu? Bab 767, Konferensi dan kata-kata ini, agak kasar, Fang Lin terlalu malas untuk bersikap sopan kepada orang ini. Dia telah berbicara begitu lama, semua itu demi merebut 3 gunung yang mengguncang miliknya. Apalagi yang bisa dikatakan? Seperti yang diduga, Zhu Yuntao langsung marah besar, berdiri dan menatap Fang Lin, aku sudah berbaik hati menasihatimu, tapi kamu bersikap tidak sopan seperti ini. Fang Lin gembira, tertawa sambil berkata, siapa yang tidak sopan? Kalau kau menginginkan 3 gunung yang mengguncang, katakan saja. Jangan mengancamku dengan keluarga Zhu. Zhu Yuntao, tanpa keluarga Zhu, kau ini apa? Fang Lin, kau terlalu sombong. Teriak Zhu Yuntao dengan marah, matanya penuh dengan kebencian dingin. Fang Lin hanya menggaruk telinganya dengan acuh tak acuh, tidak peduli sama sekali. Pada orang sepertimu, aku bisa mengalahkan beberapa orang dengan 1 pukulan. Kau mau mencobanya? Fang Lin berkata dengan ringan. Wajah Zhu Yuntao menjadi pucat. Dia percaya diri dalam bidang alchemy Tao, tetapi jika dia harus melawan Fang Lin, dia memang akan sedikit gugup. Bukan karena hal lain, tetapi semata-mata karena prestasi Fang Lin dalam mendatangkan malapetaka di kota Xuan, dan menantang lawan-lawan kuat di tingkat Spirit Vein, yang cukup untuk mengintimidasi banyak orang. Meskipun Zhu Yuntao tidak lemah, ketika berhadapan dengan Fang Lin, seperti yang dikatakan Fang Lin, dia kemungkinan besar akan terjatuh dan terbunuh dalam 1 pukulan. Fang Lin, kami tidak punya keluhan. Aku hanya berharap bisa menukar 3 gunung bergetar milikmu, yang tidak akan membahayakanmu. Zhu Yuntao menahan amarahnya, mencoba menampilkan dirinya setenang mungkin. Saya tidak berniat berdagang, jadi silakan pergi, kata Fang Lin, sama sekali tidak tertarik membuang-buang waktu lagi dengan Zhu Yuntao. Zhu Yuntao menggertakkan giginya,
menatap tajam ke arah Fang Lin, senyum dingin tersungging di sudut mulutnya. Fang Lin, kau terlalu bodoh. Ini balai kota utara, bukan dunia luar, kau sendirian dan tidak bisa melawan kami. Fang Lin juga tertawa, kalian yang mengandalkan dukungan keluarga kalian seperti ayam dan anjing di hadapanku. Dari mana datangnya harga diri kalian jika kalian jelas-jelas sangat lemah? Mendengar perkataan Fang Lin, Zhu Yuntao hampir memuntahkan darah karena marah. Perkataan Fang Lin terlalu tajam, secara langsung menyiratkan bahwa tanpa keluarga Zhu, dia tidak lebih dari sekadar ayam dan anjing di hadapannya. Meskipun Zhu Yuntao enggan mengakuinya, itu memang benar. Tanpa dukungan keluarga Zhu, Zhu Yuntao tidak akan memiliki ketegasan atau harga diri di hadapan Fang Lin. Prestasi dan ketenaran Fang Lin saat ini semuanya didasarkan pada kemampuan yang diperolehnya dengan susah payah. Bagaimana dengan Zhu Yuntao? Meskipun usianya jauh lebih tua dari Fang Lin, jika dibandingkan dengan Fang Lin, dia jauh lebih rendah, dia bahkan tidak layak untuk dilirik. Meskipun kemampuan bela dirimu sangat kuat, di sini, Tao Alkimia adalah kekuatan tertinggi. Meskipun kamu menguasai beberapa keterampilan kuno, di hadapan kami, keluarga Tao Alkimia, kamu bukanlah apa-apa. Zhu Yuntao berkata, sebagai pewaris keluarga Tao Alkimia, dia secara alami memiliki kebanggaan sebagai keluarga Tao Alkimia. Fang Lin menggelengkan kepalanya berulang kali, menatap Zhu Yuntao dengan jijik, aku benar-benar khawatir dengan masa depan keluarga Tao Alkimia milikmu, yang menghasilkan karakter sepertimu. Keluarga Zhu milikmu benar-benar tidak beruntung. Fang Lin, Zhu Yuntao meraung marah, sudah hampir muntah darah. Dalam hal kekuatan bela diri, 10 Zhu Yuntao tidak sebanding dengan Fang Lin, dan begitu pula dalam adu mulut. Baiklah, berhenti mengoceh di sini. Cepat pergi, kau menghalangi urusanku. Fang Lin berkata dengan tidak sabar. Zhu Yuntao mendengus berat dan pergi, namun sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah komentar, kau tidak tahu betapa mengerikannya keluarga Tao Alkimia, di dalam aliansi Pil, kau tidak lebih dari karakter kecil. Fang Lin tidak terpengaruh oleh kata-kata Zhu Yuntao. Meskipun di aliansi Pil, Fang Lin memang hanya tokoh kecil, bahkan tokoh kecil pun bisa menjadi tokoh terkemuka. Sepertinya aku tidak bisa menemukan kedamaian dimanapun. Fang Lin menutup pintu dan kembali ke batu 5 elemennya untuk melanjutkan kultivasinya. Penguasa kota barat, Lu Feng, datang. Ia turun ke balai kota utara dan sangat mendominasi. Tetapi, Fang Lin tahu tujuan kunjungannya. Setelah semua orang pergi, Lu Feng menemui Fang Lin, dan mereka berdua berbicara secara rahasia. Fang Lin memberi Lu Feng pil yang dapat menunda meledaknya pil racun. Lu Feng sangat marah, dia datang untuk berobat, dia ingin menghilangkan racun dalam tubuhnya secara tuntas. Tetapi Fang Lin hanya memberinya pil untuk menunda efek pil racun, apa-apaan itu. Lu Feng benar-benar ingin menghancurkan Fang Lin, mengancamnya agar menyerahkan penawarnya, tetapi Lu Feng tidak bisa. Saat ini, dia sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Fang Lin. Sejak Lu Feng diberi pil racun oleh Fang Lin, Lu Feng telah mencoba berbagai metode dan meminta banyak orang untuk mencoba mendetoksifikasi pil racun tersebut. Namun setelah berkali-kali mencoba, tidak ada kemajuan, pil racun itu masih ada di dalam tubuhnya, seakan-akan larut dalam darah dan dagingnya, dan mustahil untuk dikeluarkan. Jenuh dengan kehidupan ini, menjalani hari-harinya dengan ketakutan akan efek racun, Lu Feng bergegas ke balai kota utara, mencari penawarnya dari Fang Lin. Tidak menerima penawar racun, tetapi hanya menunda efek racunnya, meskipun Lu Feng tidak puas, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan menghibur dirinya sendiri. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir pil racun akan bereaksi dalam waktu singkat. Lu Feng pergi dengan perut penuh kebencian setelah datang dengan penuh harapan. Balai Kota Utara menyelenggarakan konferensi diskusi pil sesekali, di mana semua penyuling pil di Balai Kota Utara akan berpartisipasi. Bahkan kepala balai akan hadir. Bagi Balai Kota Utara, ini merupakan acara akbar dan kesempatan luar biasa bagi penyuling pil muda berbakat untuk memamerkan diri mereka. Namun, pada konferensi diskusi pil sebelumnya, hanya segelintir orang yang mendominasi, sementara yang lain tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Orang-orang ini termasuk Ling Zongtian dan Zhu Yuntao, yang bertengkar dengan Fang Lin belum lama ini. Konferensi diskusi pil ini tidak biasa, karena pemilihan murid Master Aula akan dimulai dalam 3 bulan. Oleh karena itu, konferensi diskusi pil ini dilihat oleh banyak orang sebagai latihan.
Siapapun yang paling menonjol dalam konferensi ini akan memiliki peluang tinggi untuk mendominasi seleksi murid Master Aula dalam 3 bulan. Tentu saja, kebanyakan orang menyadari keterbatasan mereka. Selain murid yang terdaftar, sangat sulit bagi yang lain untuk menonjol di konferensi. Namun, sebagian orang percaya bahwa jika mereka tampil cukup baik di konferensi hingga menarik perhatian Hall Master, mereka mungkin akan menjadi murid terdaftar dan kemudian berpartisipasi dalam seleksi murid Hall Master 3 bulan kemudian. Ada cukup banyak penyuling pil muda yang memiliki gagasan ini, termasuk mereka yang mampu namun belum diakui atau ditekan, semuanya ingin menorehkan prestasi di konferensi ini. Konferensi diskusi pil diadakan di Aula Utama Balai Kota Utara dan diumumkan kepada semua penyuling pil di Balai Kota Utara 3 hari sebelumnya. Pagi-pagi sekali, banyak pembuat pil tiba di Aula Utama satu demi satu.